Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Amelia. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang kemampuan matematis dan HORS atau High Order Thinking Skill. Baiklah, materi yang pertama yaitu kemampuan matematis. Kemampuan matematis adalah pemahaman konsep dan pengetahuan prosedural yang bermaksud bahwa kemampuan matematis adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah baik dalam matematika maupun kehidupan nyata. Ada 3 indikator tentang kemampuan matematis. Yang pertama, kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan, tulisan, serta menggambarkannya secara visual. Yang kedua, kemampuan memahami, mengekspresikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika. Yang ketiga, kemampuan dalam mengungkapkan istilah-istilah notasi matematika, baik berupa dan struktur untuk menyajikan ide-ide. Baiklah, materi yang kedua yaitu kemampuan pemahaman matematis. Kemampuan pemahaman matematis adalah pengetahuan siswa terhadap konsep, prinsip, prosedur, dan kemampuan siswa menggunakan strategi penyelesaian terhadap suatu masalah yang disajikan. Indikatornya yaitu 1. Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari. 2. Memberikan contoh dan bukan contoh. Yang ketiga, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur yang akan dilaksanakan. Yang keempat, mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah. Materi yang ketiga yaitu kemampuan pemecahan masalah, yaitu merupakan proses yang dilakukan oleh siswa untuk menyelesaikan masalah yang diberikan dengan menggunakan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya. Ada beberapa indikatornya yaitu 1. Memahami masalah, 2. Menyusun strategi atau rencana penyelesaian, 3. Menyelesaikan permasalahan sesuai rencana yang telah dibuat, 4. Memeriksa kembali jawaban. Materi yang keempat yaitu kemampuan penalaran, adalah kemampuan menganalisis situasi baru, mensintesis, membuat asumsi yang logis, menjelaskan ide dan memberikan alasan yang tepat, dan membuat kesimpulan. Ada beberapa indikatornya yaitu 1. Buat kesimpulan logis, 2. Berikan penjelasan tentang model fakta atau hubungan dari antar konsep, 3. Buatlah dugaan dan bukti. 4. Penggunaan pola hubungan untuk menganalisa situasi. Materi yang kelima yaitu kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis adalah aktivitas mental dalam bidang matematika yang dilakukan menggunakan langkah-langkah dalam metode ilmiah. Ada beberapa indikatornya. Yang pertama, merumuskan pertanyaan. Yang kedua, menanyakan dan menjawab pertanyaan. Yang ketiga, melakukan observasi dan menilai laporan. Yang keempat, membuat induksi dan menilai induksi. Yang kelima, mendefinisikan dan menilai definisi. Materi yang keenam yaitu kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan menemukan solusi bervariasi yang bersifat baru terhadap masalah matematika, yang bersifat terbuka secara mudah dan fleksibel. Ada beberapa indikatornya yaitu yang pertama, kelancaran atau fluensi. Yang kedua, kelenturan dan fleksibilitas. Yang ketiga, elaborasi atau elaboration. Yang keempat, keaslian atau originality. Materi yang ketujuh yaitu kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi adalah kemampuan siswa dalam menyampaikan ide matematika baik secara lisan maupun tulisan. Ada beberapa indikatornya yaitu pertama, menghubungkan benda nyata, gambar dan diagram ke dalam ide matematika. Yang kedua, menjelaskan ide, situasi, dan relasi.
Yang ketiga, menyatakan prestasi sehari-hari dalam simbol matematika. Yang keempat, membaca dan memahami atau presentasi matematika. Yang kelima, membuat dugaan menyusun argumen. Yang keenam, menjelaskan dan membuat pernyataan matematika dan menjawabnya. Materi yang kedelapan yaitu kemampuan representatif. Kemampuan representatif adalah kemampuan yang dimiliki dalam menyajikan kembali gambar. Selanjutnya, materi yang kedelapan yaitu kemampuan representatif. Kemampuan representatif adalah kemampuan yang dimiliki dalam menyajikan gambar, tabel grafik, simbol, diagram, persamaan, atau ekspresi matematika, serta kata-kata tertulis ke dalam bentuk yang lain. Ada beberapa indikatornya. Yang pertama, mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur. Yang kedua, pemahaman hubungan antar topik matematika. Yang ketiga, menerapkan matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memahami representasi kuivalen suatu konsep. Selanjutnya, materi ke-9 yaitu kompetensi matematika. Kompetensi matematika adalah kemampuan permasalahan baik dalam matematika maupun kehidupan nyata. Ada beberapa indikatornya, yaitu pertama, kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep. Yang kedua, kemampuan mengklarifikasi objek-objek sesuai konsep. Yang ketiga, memberikan contoh dan bukan contoh. Yang keempat, kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk. Yang kelima, kemampuan mengembangkan syarat. Materi ke-10 yaitu kecemasan belajar. Kecemasan belajar merupakan perasaan tertekan, khawatir, cemas, gelisah, tidak suka, maupun rasa takut seseorang terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan matematika. Indikatornya yaitu aspek kognitif, yaitu tidak dapat berkonsentrasi, bingung, tidak dapat memahami materi yang disampaikan guru, tidak mampu mengerjakan soal sendiri. Baiklah, selanjutnya materi yang ke-11 yaitu minat belajar. Minat belajar merupakan rasa ketertarikan atau perhatian serta keinginan lebih seseorang terhadap sesuatu hal, contohnya belajar. Indikatornya yang pertama, mempunyai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan dipelajari. Yang kedua, ada perasaan senang dan suka saat kita minati. Yang ketiga, memperoleh suatu kebanggaan yang diminati. Yang keempat, ada rasa ketertarikan yang dimiliki. Yang kelima, menyukai suatu hal yang menjadi minatnya. Selanjutnya, materi yang ke-12 yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar ini merupakan suatu dorongan atau penggerak baik dalam negeri maupun dari orang lain, dengan ditandai munculnya rasa untuk mencapai tujuan menjadi lebih baik. Indikatornya yaitu pertama, ketekunan dalam belajar. Kedua, ulet dalam menghadapi kesulitan. Ketiga, ketajaman perhatian dalam belajar. Yang keempat, berprestasi dalam belajar, mandiri dalam belajar. Selanjutnya, materi yang ke-13 yaitu kepercayaan diri seseorang. Kepercayaan diri seseorang ini merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri sehingga dalam melakukan tindakan tidak terlalu sering cemas. Ada beberapa indikatornya. Yang pertama, berpendapat atau melakukan tanpa ragu-ragu. Yang kedua, mampu membuat keputusan dengan cepat. Yang ketiga, tidak mudah putus asa. Selanjutnya, materi yang ke-14 yaitu hasil belajar. Hasil belajar ini merupakan sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan. Indikator kognitif, pengetahuan dan pemahaman yang efektif, penerimaan dan menentukan nilai.
Selanjutnya, materi yang ke-15 yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan berpikir yang menerapkan pengolahan dalam kegiatan mengingat menyatakan kembali. Beberapa indikatornya yaitu berpikir kritis dan berpikir kreatif. Materi yang terakhir itu yang ke-16, High Order Thinking Skill merupakan suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep dan metode. Indikatornya yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi.